Tes. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, acara akan segera dimulai. Demi kelancaran acara, mohon selama acara berlangsung, mikrofonnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Oke, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dalam acara Information System Studium General Series yang ke-6 pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan salam hormat saya kepada yang terhormat Ibu Dr. Puji Rahayu MT, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer, yang kami hormati Ibu Ratna Mutu Manikam, selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, yang kami hormati Bapak Yudo Devianto, selaku Ketua Panitia Acara pada hari ini, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi sebagai narasumber kita pada acara hari ini, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu walau masih melalui jaringan virtual Zoom pada acara Studium General Series yang ke-6 dengan tema peluang dan tantangan penerapan data mining di era industri 4.0 dan masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars UMB.
Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, agar acara pada hari ini berjalan lancar sampai dengan akhir, marilah kita berdoa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Iwan Jumaryadi, Eskom MM. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Bu Kurnia. Mohon izin ya, saya tidak menyalakan kamera karena lagi trouble sepertinya ini. Mohon izin, Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Islam gitu. Mohon izin kepada semua peserta acara itu. Mari kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka kharma fi hadzal yawm kharma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Iwan Jumaryadi yang telah membacakan doa. Baik, untuk acara selanjutnya dipersilahkan kepada Wakil Dekan Fasilkom, Ibu Dr. Puji Rahayu Mkom untuk memberikan sambutan. Dipersilahkan kepada Ibu Dr. Puji Rahayu Mkom. Baik, terima kasih Bu Yunita atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Baik. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat pagi kepada dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kaprodi Sistem Informasi Ibu Ratna Mutumanikam. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Prof. Hoga Saragi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu Rahayu nih. Ya, sahabat saya ini dekat. Terima kasih, Bu. Kita Puji. kemarin sempat riset bareng ya, Prof. Hoga. Siap, Bu. Tapi itu sebelum saya pindah ke sini sih. Jadi Prof. Hoga taunya saya di Perbanas ya, Prof. Siap, Bu. Ini sahabat dekat ini, Bu Rahayu Puji nih. Terima kasih, Bu Puji. Sama-sama, Prof. Yang saya hormati panitia pelaksana acara Information System Studium General Series ke-6, dan yang saya banggakan seluruh peserta dan undangan hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur atas berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat hari ini. Hadirin yang saya hormati, pagi ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Information System Studium General Series ke-6 ini yang diadakan dengan tujuan berbagi informasi dan pengetahuan terkait peluang dan tantangan dalam penerapan data mining di era industri 4.0 dan masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, terbatasnya mobilitas penduduk selama pandemi COVID-19 memaksa adanya adaptasi digital dalam penelitian. Kebijakan sosial dan physical distancing menuntut penelitian dalam bidang sistem informasi cenderung membutuhkan interaksi langsung dengan narasumber
menjadi berbasis digital. Maka dalam pelaksanaan penelitian, khususnya bidang sistem informasi, perlu adanya proses redesign dalam proses pengumpulan data. Bisa dengan multi-data collection atau combined methods. Namun pada tahap analisa, akhirnya kita memiliki tantangan karena masih sedikit peneliti yang menguasai metode-metode pengolahan data. Nah, karena perubahan data berjalan sangat cepat, sehingga data yang kita peroleh nih sebagai peneliti bisa berbeda setiap harinya. Untuk itu dibutuhkan infrastruktur teknologi komunikasi yang memadai. Karena tantangan tersebutlah, maka sangat diperlukan metode-metode pengolahan data berbasis data mining khususnya yang hari ini akan menjadi topik bahasan. Hari ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras demi terlaksananya acara pelatihan ini. Semoga semua upaya kerja keras yang telah Bapak Ibu panitia lakukan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga acara ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk acara selanjutnya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera karena sedang trouble. Selanjutnya sambutan dari Kaprodi Sistem Informasi Ibu Ratna Mutumanikam. Dipersilahkan kepada Ibu Ratna untuk memberikan sambutan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hoga Saragi, STMT IPM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu Ratna Mutumanikam. Terima kasih banyak, untuk kedua kalinya, Pak. Siap. Salam hormat. Ya, makasih, Pak. Kami ucapkan juga yang terhormat kepada Ibu Dr. Puji Rahayu selaku Wakil Dekan Fasilkom, yang terhormat kepada para dosen Fasilkom, yang terhormat juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di dunia virtual ini, dan juga para panitia acara Information System Stadium General yang ke-6. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Secara umum data mining itu adalah proses penemuan pola yang menarik dari data yang tersimpan dalam jumlah yang besar. Kemudian merupakan evolusi alami dari teknologi database dan juga merupakan metode yang paling banyak dibutuhkan dan aplikasi yang sangat luas. Kemudian dari tujuan dari data mining ini juga adalah untuk membuat keputusan berdasarkan adanya kumpulan data yang sangat besar itu. Teknik data miningnya juga berhubungan dengan analisa deskriptif dan merupakan cabang ilmu statistik dengan menggunakan algoritma yang kompleks yang dirancang untuk bekerja dengan serangkaian masalah tertentu. Contohnya saja misalnya seperti menemukan bagaimana pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Dan ini dapat dimanfaatkan diantara juga untuk mendukung bagaimana target pemasaran bisnis dalam customer relationship management, cross-selling, dan segmentasi pasar konsumen misalnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat dalam memperkaya wawasan dan ilmu, kami menyelenggarakan information system ini yang ke-6 ya, dengan tema peluang dan tantangan dalam penerapan data mining di era industri 4.0 dan pada masa pandemik COVID-19 yang akan nanti disampaikan oleh para narasumber kita. Kami berharap dengan adanya ini menjadi nilai tambah bagi para hadirin yang
hadir pada hari ini dan harapannya bisa bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Prof. Hoga yang nanti akan menyampaikan sharing ilmunya kepada kami, kepada dosen, dan juga kepada mahasiswa, dan juga para panitia, sehingga acara ini bisa berjalan lancar. Amin. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mercu Buana yang telah mensupport acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan peserta yang hadir pada hari ini dan turut mensukseskan acara ini. Bila ada kata keliru pada penyelenggara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti Information System Stadion General yang ke-6 sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna Mutumanikam selaku Kaprodi Sistem Informasi atas sambutan yang diberikan. Baik, sebelum kita acara inti, sebelumnya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Mohon untuk mengaktifkan kamera untuk didokumentasikan. Bagi yang support, silakan untuk diaktifkan kameranya. Siap-siap ya, saya hitung sampai 3. 1. Ya, akan dipandu oleh Bapak Yudo. Bisa dibantu ya Pak untuk menghitung siap. screenshot-nya. Baik. 1, 2, 3. Halaman pertama. Halaman kedua. 1, 2, 3. 3. Ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 terakhir. Bu Yunita sudah selesai pengambilan fotonya. Baik, sudah ya Pak Yudo? Sudah Bu. Ya, terima kasih Pak Yudo. Baik, kita akan melanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu acara inti paparan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Hoga Saragi. Nah, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan membantu kita juga menemani narasumber kita untuk memberikan arahan ya. Untuk moderator kita hari ini yaitu Ibu Nia Rahma Kurnianda. Halo Ibu Nia Rahma. Ya, Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam. Saya alihkan ke Ibu Nia Rahma selaku moderator ya Bu ya untuk memberikan arahan juga dan menemani narasumber kita yaitu Bapak Hoga. Silahkan kepada Ibu Nia Rahma. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yunita Sartigasari atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama sebelum kami mempersilakan narasumber kita untuk memasuki acara utama, kami akan memberitahukan kepada rekan-rekan sekalian untuk dapat tertib dalam mematikan mikrofonnya. Kemudian acara utama kita ini akan terbagi atas 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi, yaitu materi peluang dan tantangan penerapan data mining di era industri 4.0 dan pada masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Hoga Saragi, STMT. Kemudian pada sesi kedua,
Kami akan buka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan sekalian yang hadir dan memiliki pertanyaan atas materi yang dipaparkan oleh Profesor Hoga nantinya. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, nanti bisa dituliskan pertanyaan yang Anda inginkan dengan mengetik NIM nama bagi rekan-rekan mahasiswa, NIM nama dan pertanyaannya. Kemudian jika terdapat dari rekan-rekan sekalian yang berasal dari luar instansi Mercu Buana bisa dengan menyebutkan asal instansinya dan namanya, kemudian pertanyaannya. Silahkan dituliskan pertanyaan yang Anda inginkan pada kolom chat. Nanti semua pertanyaan yang rekan-rekan tuliskan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab dan nanti akan langsung dijawab oleh Prof. Hoga Saragih STMT. Kemudian tak lupa kami ingatkan kembali kepada teman-teman untuk dapat melakukan screenshot kehadiran pada saat acara berlangsung. Dan selanjutnya kami mohon izin untuk memperkenalkan siapakah kira-kira profesor yang menjadi narasumber andalan kita pada hari ini. Nah, beliau adalah Profesor Dr. Hoga Saragih STMT yang saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Informatika di Universitas Bakri semenjak 2012 lalu. Kemudian beliau juga merupakan lulusan Doctor of Philosophy in Electrical and Telecommunication Engineering Universitas Indonesia dengan tema penelitian disertasi The Study Performance of Aloha SCDMA Overfeeding Channel with Capture Effect. Kemudian beliau juga lulusan dari Master of Science in Electrical and Telecommunication Engineering dari Universitas Indonesia dengan penelitian tesis analisa ketidakseimbangan kapasitas antara kanal uplink dan kanal downlink pada pelapisan NCDMA dan WCDMA. Kemudian beliau juga merupakan Deputy Head Magister Information Technology S2 di Universitas Bina Nusantara, juga merupakan Deputy Head Management Information System S2 di Universitas Bina Nusantara. Nah, sejumlah penghargaan-penghargaan yang pernah dianugerahkan kepada beliau antara lain yang pertama mendapatkan beasiswa mahasiswa Ukrida berprestasi sarjana teknik elektro dari PT Galva, kemudian juga mendapatkan hibah bersaing dari Dikti Departemen Pendidikan Nasional selama 2 tahun di bidang pendidikan CDMA Aloha for Multimedia. Kemudian juga beliau pernah mendapatkan hibah MP3EI selama 3 tahun dengan usulan penelitian Prioritas Nasional Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 sampai 2025 dengan judul Blueprint Perencanaan Strategi Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit dalam rangka mengubah sistem informasi manual menuju sistem informasi terkomputerisasi dalam pengembangan ekoperasi perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera. Nah, baiklah tanpa perlu berlama-lama, baik rekan-rekan sekalian, marilah kita sambut pemaparan materi peluang dan tantangan penerapan data mining di era Industri 4 pada masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan langsung oleh Profesor Dr. Hoga Saragih STMT. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Ya, terima kasih nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Yang terhormat Ibu Puji Rahayu, Wakil Dekan Fasilkom Universitas Mercu Buana. Yang terhormat Ibu Kepala Program Studi Sistem Informasi, Ibu Ratna Mutu Manikam. Yang terhormat Bapak Yudo Devianto, Ketua acara ini. Terima kasih banyak Bu Ratna Mutu karena ini ketemu lagi kita ya Bu ya. Sebenarnya ini kalau tidak COVID pandemik mungkin di sana ya di gedungnya, tapi ini kita melalui Zoom. Ya, terima kasih banyak semuanya sahabat-sahabat, saudara-saudara dan juga rekan-rekan yang kami hormati semua, yang kami muliakan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang data mining ya. Tadi udah dibahas sedikit oleh Ibu Ratna Mutu Manikam, itu betul sekali. Jadi kembali lagi tadi sudah diperkenalkan oleh Nia Rahma ya. Terima kasih juga nih Yunita Sartika Sari tadi ya
sudah membawakan acaranya. Terima kasih Bu Nia. Memang Iya, Pak. saya ini dari dulu itu adalah sebagai dosen profesinya. Sebelum dosen saya itu adalah teknisi teknik elektro, ya, teknisi alat-alat pesawat elektronika, ya. Jadi memang saya akan sampaikan, ya, ada nanti PowerPoint yang akan ditampilkan. Tapi sebelumnya saya akan coba menyampaikan bahwa ketika saya jadi dosen, ya, saya itu mendapatkan guru besar, ya. Ini berkah dan juga berkat rahmat Tuhan, ya. Artinya bahwa saya itu umur 40, ya, mendapatkan guru besar atau profesor. Jadi pada saat itu saya juga diikutkan untuk ikut lomba dosen terbaik di Kopertis Wilayah 3. Nah, pada saat ikut lomba dosen terbaik, itu para juri bertanya pada saya, ya, buat apa kamu jadi dosen? Mengapa kamu jadi dosen? Apa passion kamu sebagai dosen? Nah, di situ saya pertanyaan para juri itu membuat air mata saya berlinang, Bapak Ibu. Ya, kenapa berlinang? Karena sudah puluhan tahun saya mengajar, tapi baru kali itu saya ditanya, ya, ikut lomba. Ya, ditanyanya kenapa kamu jadi dosen, buat apa kamu jadi dosen, mengapa kamu jadi dosen, apa passion kamu sebagai dosen, apakah kamu punya hati untuk dosen. Waduh, ya, saya seperti kaget gitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Akhirnya saya menyadari bahwa saya bisa S1, S2, ya, S3 dan juga profesor itu adalah berkat pertolongan guru dan dosen-dosen saya. Akhirnya saya bilang berkat rahmat Tuhan memang, ya, ini saya bisa jadi guru besar. Saya kalau diizinkan Tuhan, saya ingin menghasilkan 10 profesor baru. Saya ingin menghasilkan 100 dokter baru. Saya ingin menghasilkan 1000 S2 baru. Dan saya ingin menghasilkan 10.000 S1 baru. Nah, para juri yang lomba itu bertanya pada saya, Prof, nggak salah nih. Kenapa? Saya bilang, karena biasanya para peserta lomba itu jawabannya umum aja. Misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi Prof Hoga ini kok KPI, Key Performance Indicator, ya, indikator 10, indikator 100, indikator 1000 dan indikator 10.000. Waduh, ini saya juga merasa bersyukur, ya. Ini berkah saya bilang karena saya juga baru menemukan visi saya itu di umur ketika saya profesor. Berarti ketika saya profesor, saya baru menemukan bahwa saya harus menghasilkan 10 profesor baru, saya harus menghasilkan 1000 dokter baru, 100 dokter baru, S3, ya, kemudian 1000 S2 baru, dan 10.000 S1 baru. Ya, akhirnya di situ saya menang lomba, ya, tapi pulang saya menangis. Ya, karena saya dari dulu sebagai dosen mengerjakan sebaik-baiknya. Tapi ketika ikut lomba itu saya mendapatkan inspirasi baru. Ya, saya seperti lahir baru sebagai guru besar. Ya, jadi akhirnya saya menjalani itu, ya. Kebetulan alhamdulillah, ya, ini ada 2 dokter dari Malaysia saya bimbing itu sudah lulus, ya. Jadi ini baru 2, ya. Harusnya kan 10, kurang 8 lagi nih. Ya, dan itu semua dokter komputer, ya, dari Malaysia saya bimbing. Nah, kemudian lagi saya menceritakan ini selalu di awal seminar, ya. Nggak tahu kenapa banyak yang seperti film kungfu, ya, datang, Prof, ada apa? Saya bilang, saya mau jadi murid. Waduh, saya bilang, ya, ini kayak film kungfu aja. Enggak, saya ini manusia biasa, saya bilang. Tapi mendengar menghasilkan 10 profesor baru, 100 dokter baru, 1000 S2 baru, dan 10.000 S1 baru, akhirnya itu muncul, ya. Dan saya kaget loh. Ada beberapa kejadian yang saya itu nggak kenal, artinya saya juga nama saya nggak dikenal, tapi dia bilang ini, maaf Bapak, iya maaf, ada apa? Saya bilang, Bapak ya yang mau menghasilkan 10 profesor baru, mau menghasilkan 100 dokter baru, 1000 S1 baru, dan 10.000 S1 baru. Waduh, saya bilang, saya nggak kenal nama Bapak, kata orangnya kepada saya. Ya, jadi yang diingat orang itu bukan nama saya. Ya, jadi makanya saya selalu dalam seminar, saya nggak mau menyampaikan nama, ya, tapi saya mau menyampaikan bahwa saya akan menghasilkan
10 profesor baru, saya mau menghasilkan 100 dokter baru, saya mau menghasilkan 1000 S2 baru, dan saya mau menghasilkan 10.000 S1 baru. Ya, jadi demikianlah Bapak Ibu, tadi sudah dibacakan riwayat hidup singkat saya, ya, tapi mungkin ini lebih kepada memotivasi bahwa saya juga mendapatkan itu ketika saya ikut lomba, yaitu lomba dosen terbaik. Oke, saya rasa mohon pertolongan untuk slide-nya ditampilkan, nanti bisa dibagikan juga. Ya, ini judulnya adalah Peluang dan Tantangan Penerapan Data Mining di Era Industri 4.0 dan pada masa pandemi COVID-19. Next. Ya, ini daftar hidup saya. Ya, saya terakhir menjadi Dewan Pakar Nasional Cyber Security Defense. Ya, saya juga konsultan di Kamsel Korlantas Polri. Saya juga Lemhanas RI PPSA 22. Ya, mungkin itu aja singkatnya. Lanjut. Next. Ya, ini beberapa keanggotaan yang saya ikuti. Jadi waktu saya di YouTube ya, saya sampaikan, saya juga ditanya apa kunci-kunci sukses. Saya bilang ikut-ikutlah banyak berorganisasi yang positif ya. Artinya saya ikut organisasi IEEE, ACM, Mastel, Opticom, Asosiasi Open Source Indonesia, Indotelco, Indochase, ADI ya, Asosiasi Dosen Indonesia, AISINDO ya, Association for Information System, kemudian ISAKA, IICF ya, Masyarakat Nano dan sebagainya. Ya, lanjut. Oke, jadi kembali lagi data mining tadi sudah disampaikan ya, beberapa pendahuluan ya oleh Ibu Ratna Mutumanikam ya, bahwa memang betul bahwa data mining itu adalah penggalian data. Ya, jadi dengan banyaknya big data, maka data ini dalam jumlah yang sangat besar. Caranya kita menemukan pola, ya, ekstraksi pola, ya. Jadi pola itu yang menarik, ya. Jadi pola yang memang tidak diketahui sebelumnya dan pola ini berguna. Nah, pola yang disajikan itu harus mudah dipahami, datanya juga bisa diprediksi. Dan ada sebuah kepastian ya, derajat berguna dan baru ya, derajat kepastian tertentu. Dan ini merupakan sebuah penggalian data ya, di mana kita katakan adanya knowledge discovery in database. Jadi analisis pola, arkeologi data ya, informasi dan intelijensia bisnis. Jadi sebenarnya data mining ini bahwa dikatakan core-nya adalah bisnis ya, karena tanpa nanti ujung-ujungnya bisnis ya, mungkin ini bisa kita katakan menjadi sebuah penggalian data ya, bahwa sistem data perusahaan, e-commerce, data saham, sensus, bahkan data-data bioinformatics ya, termasuk data-data tentang manusia. Next. Nah, dalam proses pencarian pola ini, maka kita coba membersihkan datanya dulu ya, mana yang ada data noise, data yang hilang ya, kemudian kita isi data yang hilang, kemudian juga kita menggabungkan berbagai sumber data ya, integrasi data, kemudian kita pilih data-data mana yang relevan, kemudian kita transformasikan data ke dalam format yang untuk diproses dalam penggalian data, kemudian kita menerapkan metode yang cerdas, ya, metode matematis, metode algoritma, ya, metode fungsi untuk mengekstrak sebuah pola. Nah, evaluasi pola ini kita coba mengenal pola-pola yang menarik, ya. Lanjut. Next. Ya. Jadi penggalian data ini ada dua fungsi, yaitu fungsi prediksi dan fungsi deskripsi. Nah, di situ ada sebuah karakteristik dan diskriminasi ya, bagaimana kita mengeneralisasi, mengumumkan, merangkum, mengkonstruk ya karakteristik data. Kita coba lakukan penggalian pola berulang, kita klasifikasi, kita prediksi, kita lakukan analisis clustering ya atau penggugusan, kita analisis outlier ya, kemudian analisis tren dan evolusi ya. Nanti ini bisa dibaca aja ya, nanti teman-teman bisa dibagi PowerPoint ini. Lanjut. Nah, dalam peran utama data mining ya, itu ada istilah estimation. Ya, jadi ini menerka sebuah nilai yang belum diketahui ya. Kita menerka penghasilan seseorang ya, atau kita menerka informasi orang tersebut yang belum diketahui. Kita coba prediksi atau forecasting ya, memperkirakan nilai masa mendatang ya, dengan memprediksi stok barang ya,
dengan klasifikasi, yaitu fungsi dan model yang menjelaskan membedakan kelas data untuk tujuan memperkirakan suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Kita juga melakukan pengelompokan, ya, jadi clustering itu pengelompokan mengidentifikasi data, kemudian association yaitu bagaimana kita menggabungkan, mengasosiasikan fungsi-fungsi sehingga menjadi sebuah matematis, ya. Jadi sebenarnya data mining ini adalah computerized, ya. Data mining ini adalah bagaimana kita melakukan matematis pada sebuah komputer. Ya, artinya matematisnya itu kita coba melakukan penilaian, ya, melakukan sebuah perkiraan tentang nilai, memprediksi, ya, kemudian juga kita klasifikasikan. Jadi dengan fungsi-fungsi model matematis, ya. Jadi dalam hal ini tentunya ini logik, ya, dalam berpikir bahwa dari sekian banyak data itu kita kelompokkan, ya, kita clustering, ya, sehingga itu memiliki karakteristik tertentu, atau kita asosiasikan, ya, sehingga itu bisa bertemu, ya, berkumpul pada sebuah wadah yang kita katakan sebagai asosiasi, hubungan satu dengan yang lain saling berhubungan. Lanjut. Ini saya cepat aja. Jadi kalau dalam estimasi menggunakan linear regression, neural network, deep learning, ya, support vector machine, generalized linear model, ya, ini model matematikanya untuk forecasting, peramalan, prediksi menggunakan neural network, deep learning, support machine, ya, dan sebagainya. Klasifikasi menggunakan decision tree, ya, C45, ya, naive Bayes, ya, nearest neighbor, ya, kemudian logistic regression. Nah, yang keempat clustering itu menggunakan K-means, ya, K-methods, ya, kemudian self organization map, ya, fuzzy simin, ya, fuzzy logic, dan association, ya, itu tentunya. Ini metode-metode matematisnya. Lanjut. Next. Nah, jadi kembali lagi dari yang sudah dijelaskan di depan, bahwa apa sih penerapan data mining ini? Jadi misalnya kita mau menentukan kelayakan kredit pemilihan rumah, ya, di bank. Kita mau menentukan pasokan listrik PLN di wilayah Jakarta, ya. Kita mau memprediksi profil tersangka koruptor, ya, data pengadilan. Kita mau memperkirakan harga saham dan tingkat inflasi. Kita mau menganalisis pola belanja pelanggan. Ya, kita mau memisahkan minyak mentah dan gas alam. Kita mau menentukan pola pelanggan yang setia pada perusahaan atau pola deteksi pencucian uang, ya, dari transaksi perbankan, dan juga deteksi serangan pada suatu jaringan, ya. Jadi inilah contoh-contoh penerapan pada data mining, ya. Lanjut. Nah, ini adalah evaluasi dalam database-nya ini, ya. Jadi kita mengkoleksi data, kita membuat data, ini biasanya pada tahun 1960, 1970 sudah namanya DMS, ya, database DBMS, database management system. Ya, jadi ini sudah relational database system, ya, data modeling tools menggunakan entity relational model, ya, udah pakai indexing, ya, kemudian ada query language, ya, user interface, query processing, ya, transaction, dan sebagainya, ya, sehingga menjadi online transaction processing (OLTP). Nah, kemudian di tahun 1980 ini berkembang menjadi advanced database, ya, jadi advanced database dengan relational, object relational, ya, jadi ini udah advance, ya, kemudian juga advanced application tentang spatial, temporal, multimedia, ya, active stream, sensor scientific, ya, engineering knowledge base, ya. Nah, kemudian tahun 1980 sampai sekarang ini sudah data warehouse atau data mining, ya, menggunakan OLAP, ya, kemudian juga data mining and knowledge discovery, ya, itu melalui generalisasi, klasifikasi, asosiasi, clustering, ya, frekuensi pattern, ya, pola frekuensi, structure pattern analysis, outer analysis, deviasi analisis, ya. Nah, ini juga advanced data mining aplikasi, ya, dan sebagainya. Ini lebih kepada
data mining and society privacy preserving data mining ya. Dan ini 1990 sampai sekarang menggunakan web based database ya, itu pakai XML based database system integration, information retrieval dan data information integration ya. Next. Nah, jadi kembali lagi dalam knowledge discovery process ya, kita tahu bahwa ada sebuah data menjadi data warehouse, kemudian kita seleksi, itu kita ambil yang relevan datanya menjadi sebuah data mining sehingga menjadi sebuah pattern atau evaluasi pola ya, menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Next. Nah, ini makanya disebut tadi tambang ya. Jadi tambang data ya, karena yang mau diambil itu adalah di gambar tersebut yang paling ujung seperti permata atau emasnya. Ya, jadi ini merupakan itu adalah wisdom atau knowledge ya. Nah, itu bisa kita peroleh dari proses knowledge discovery process ya. Lanjut. Ini saya rasa PowerPoint-nya banyak ya. Jadi saya cepetin aja teman-teman. Saya rasa lebih baik kita tanya jawab nih ya, lebih enak. Lanjut, next. Next. Ya. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa kembali lagi apa namanya? Data source ya, itu menjadi sebuah data yang disiapkan. Data warehouse, kemudian data exploration, ya bisa dalam bentuk statistik summary, querying dan reporting, ya. Kemudian data mining itu menjadi sebuah information discovery. Nah, mulai dari saat inilah data itu dianalisis, ya. Kemudian data itu dipresentasikan menjadi visualization teknik, ya. Ini menjadi sebuah business analysis, ya. Dan akhirnya untuk pembuatan keputusan ini di end user. Lanjut. Nah, di dalam data mining juga banyak multidisiplin ilmu, ya. Ada database, ada statistik, ada visualisasi, ada algoritma, ada pattern recognition, ada machine learning, ya. Bahkan berbagai disiplin ilmu lainnya, ya. Lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari data yang sudah kita sebut arsitekturnya ya dalam typical data mining system, bahwa mulai database, data warehouse, World Wide Web ya, repositories ya, itu menjadi sebuah data di sebuah server ya, kemudian ada data mining engine ya. Ini ada knowledge base-nya, kemudian dievaluasi pattern-nya, ini menunjukkan sebuah grafik user interface seperti itu. Lanjut. Nah, dari sini bahwa kita melihat bahwa bagaimana sebuah data ya, kita ada sebuah inputan ya, masuk di proses, kemudian menjadi data mining, dan ini kita bisa lihat ada sebuah dari input data itu ya, data itu diintegrasikan, dinormalisasi, diseleksi, kemudian direduksi dimensinya ya, sehingga nanti bisa dikatakan ada sebuah penemuan pola, asosiasi korelasi, klasifikasi, clustering ya, bahkan ada outer analysis. Nah, dari situlah masuk kepada post processing, di mana polanya itu dievaluasi, diseleksi, diinterpretasikan, dan hingga polanya itu bisa divisualisasikan ya menjadi pola yang menjadikan sebuah pengetahuan atau knowledge. Next. Nah, jadi kembali lagi tugas dan model daripada data mining ini adalah prediktif ya, mengklasifikasi, mengeregresi, men-time series analysis, men-prediction ya, sehingga dalam deskripsinya dia bisa berupa clustering, sumarisasi atau rangkuman, asosiasi rules ya, dan discovery sequence ya. Jadi sebenarnya ini kalau dibilang adalah semuanya ini fungsi-fungsi matematis ya, dan ini sangat banyak ya, bisa kita gunakan di berbagai hal dan sebagainya. Lanjut. Ya, jadi time series analysis ini juga misalnya memprediksi stock market ya, prediksi future value daripada apa nih namanya ya. Kita bisa lihat dalam hal ini beberapa XYZ ya, kita bisa temukan pola yang sama di setiap waktu, kemudian kita bisa
klasifikasikan apa yang menjadi tingkah laku, ya, sehingga itu bisa menjadi sebuah time series analysis. Lanjut. Nah, ini juga ya dari proses inisial data diseleksi, ya, diproses, kemudian ditransformasi menjadi sebuah data mining, dan akhirnya modelnya diinterpretasikan. Ya, lanjut. Ya, next ya. Jadi selection, processing, transformation. Nah, ini juga ada pengembangan data mining, ya. Jadi next saja. Ya. Ini ada ukuran yang sama, ya, clustering, ya, kemudian data tekstual, ya, web search engine. Lanjut. Ya, jadi berhubungan dengan statistik, berhubungan dengan machine learning, algoritma, database, ya, neural network, decision tree algorithm, dan sebagainya. Next. Ya. Nah, ini modelnya. Jadi memang kembali lagi ya, kalau kita berbicara nanti dalam sebuah data, ya, itu bisa baris dan kolom, ya, bisa matriks, ya. Jadi modelnya dikonstruksi, kemudian nanti ada apa namanya ini klasifikasi algoritma, kemudian dimodelkan, ya. Nah, dan ini menemukan mana yang memungkinkan untuk menjadi seorang profesor, ya, yang lebih dari 6 tahun mengajarnya misalnya. Lanjut. Ini juga menggunakan model yang bisa memprediksi apakah ada data yang tidak terlihat, tapi sebenarnya kalau kita lakukan secara matematis, ternyata itu Jeff bisa menjadi seorang profesor misalnya. Ya, lanjut. Nah, ini juga ilustrasi daripada klasifikasi, ya, di mana dari atribut yang ada, ya, kemudian juga dari kelas yang ada, itu kita induksi sehingga menjadi sebuah model pembelajaran. Nah, model ini diaplikasikan sehingga deduksi, ya, sehingga ini menjadi sebuah learning algorithm, ya. Jadi kalau teman-teman juga misalnya, ya, waktu saya S3 dulu itu banyak menemukan pola-pola rumus, ya. Kemudian juga banyak menemukan kata-kata yang kita bisa deskripsikan secara matematis, bahasa matematis yang diungkapkan secara bahasa, gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa diturunkan rumusan situ menggunakan software sekarang, ya. Ada MATLAB, MATCAD, ya. Bahkan software matematik itu bisa menurunkan rumus, ya. Jadi sebenarnya yang diperlukan dari kita manusia adalah bagaimana kita menangkap sebuah fenomena kejadian yang diungkapkan, ya, dalam bahasa-bahasa, itu kita bisa membahasakannya dalam bahasa matematis. Ya, itu yang penting sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya kejadian sehari-hari yang kita bisa jalani, kemudian itu bisa kita ungkapkan dalam bahasa matematis, maka kita masukkan saja ke softwarenya, ya, itu akan menjadi sebuah simbol, ya, sebuah matematis dalam berupa grafis yang bisa dianalisis, ya. Saya juga beberapa mahasiswa, ya, sering kali datang ke saya, kemudian kita ngobrol. Saya bilang, kenapa masalah kamu nggak kita buat matematis saja? Ya, jadi problem dunia nyata, masalah nyata kita manusia, ya, dijadikan dalam bahasa matematis, kemudian diformulasikan, ya, kemudian dimodelkan sehingga mendapatkan pola, ya, sehingga kita bisa belajar dari situ, ya, bahwa hidup ini saya harus bagaimana, ya, untuk saya bisa sukses. Ya, nanti saya bisa cerita kisah-kisahnya, ya. Nah, ini lanjut aja dulu. Nah, jadi dalam aggregation hierarchy juga misalnya kita katakan dari sisi product dimension, ya, company, product type, product. Dari time dimension ada year, dari year itu menjadi bulan, bulan menjadi season, ya, atau musim. Dari month menjadi day, hari. Dari hari menjadi jam. Dari jam itu hari bisa sore atau petang, atau pagi, petang, siang malam, pagi petang, ya. Kemudian hour itu menjadi minute, minute itu menjadi second, ya, waktu detik, ya. Jadi time dimension. Nah, ini juga location dimension, ya, dari planet, country, state, region, zip code, ya, country, city, ya. Nanti kalau kita masuk ke kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan nomor rumah, ya. Lanjut, yaitu aggregation hierarchy. Nah, ini yang saya mau cerita, ya. Sebenarnya di dalam dunia ini banyak, ya, ada hewan, ada tumbuhan, ada ikan, ada burung, ya. Tapi kembali lagi
bagaimana kita bisa melakukan sebuah ini ya dari kingdom menjadi pilium core data, dari itu menjadi kelas menjadi order menjadi family menjadi genus menjadi spesies. Jadi dari kerajaan binatang ini ya kita bisa lihat bahwa itu banyak sekali. Ya, demikian juga dengan data-data kita yang banyak ini sekarang yang ada di internet, di komputer, ya bahkan di server. Ya, dari data-data yang banyak ini kita lihat ya, ini saya mau coba mengklasifikasi, apakah saya mau mencoba mengeneralisasi, apakah saya mau mencoba untuk mengkelompokkan. Ya, jadi ini data mining ini akan terus berkembang, teman-teman, ya, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, ya, bahwa kita coba melihat ya dari satu sisi sebelum ada komputer aja itu sudah coba mengkelompokkan, ya, itu sudah coba membuat sebuah taksonomi, ya, di mana ada kingdom, ada phylum, ada kelas, ya, ada order, ada family, ada genus dan ada spesies. Ya, akhirnya ujungnya itu adalah semua animal itu vertebrata, mamalia, ya, makan daging, ya, kucing, tipe-tipe kucing, akhirnya ujungnya singa, harimau. Ya, jadi ini dari sini aja kita sudah bisa menangkap bahwa ini adalah sebuah cara ya bagaimana untuk mengkelompokkan, ya, menstitusikan, mengeneralisasikan, ya, melakukan berbagai hal untuk bagaimana dengan kebanjiran data ini ya yang kita terima setiap hari dalam pemikiran kita harus bisa melakukan sebuah nalar pemikiran yang kita bisa ungkapkan dalam bahasa sehari-hari. Next. Nah, ini contoh ya. Jadi persamaan cirinya banyak ya, jumlah anggotanya juga makin banyak ya. Jadi dari domain, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus dan spesies. Itu bukan hanya hewan, tumbuhan, belum lagi ikan, burung ya, belum lagi virus, bakteri ya dan sebagainya. Ini banyak sekali. Ya, kita berbicara secara alam saja bahwa alam ini merupakan tambang data yang sangat besar. Maka bertanyalah pada alam, maka alam akan bercerita padamu. Ya, bertanyalah pada hewan, maka hewan akan mengungkapkan ilmunya kepada kita. Ya, bertanya pada burung, bertanya pada ikan. Ya, jadi kembali lagi semua ini masih belum terungkap. Ya, bahkan dengan skala komputer yang server sekarang sudah besar, bahkan sampai tera dan sebagainya, itu masih belum bisa dipolakan. Masih banyak yang belum terungkap. Ya, lanjut. Ya, ini contohnya jagung. Ya, jagung itu mempunyai domain, ya, kingdom, division, class, order, family, genus dan sebagainya. Ya, spesies. Ya, untuk jagung aja nih. Ya, taksonomi classification-nya. Lanjut. Nah, ini untuk rubah. Ya, lanjut. Saya rasa cepetin aja ya, biar saya tanya jawab aja lah, lebih cepat ya, lebih enak. Ah, ini contoh nih. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, seperti inilah data. Ya, ini masih bagian terkecil dari data ya, belum nanti data-data yang lebih besar lagi. Ya, ini aja tentang apa nih ya, ikan, hewan ya dan sebagainya. Itu ada di Madagaskar, South America, Afrika, Asia ya dan sebagainya. Ini bisa kita lanjutin aja lah, cepetin aja. Next. Ya, next. Nah, ini juga ya, ini juga kita katakan next. Ya. Nah, ini bagaimana kita memahaminya secara komputer ini? Ya, kalau secara mungkin capture ya, ini kita bandingkan dengan hitam putih saja misalnya ya. Tapi ini berbagai bentuk ya. Jadi kalau nanti kita temukan ini misalnya hewan atau burung, apakah ini jenisnya kucing atau apa nih ya, kerbau atau harimau ya, kita coba nanti next saja, lanjut aja terus ya. Nah, ini juga ya, jadi beragam dan banyak data-data ya. Apa yang mau kita buat ya, kemudian apa yang mau kita ujung-ujungnya apa sih gitu. Ya, jadi kalau saya baca di buku ujung-ujungnya bisnis. Ya, ujung-ujungnya bisnis ya. Jadi kalau data mining tanpa sebuah bisnis itu nggak bisa gitu. Ya, core-nya itu adalah core bisnis. Makanya betul yang dikatakan tadi Ibu Kaprodi ya.
bahwa kaprodi sistem informasi ya itu sangat betul ya, bahwa ini adalah sebuah sistem ya, informasi ini mau kita apakan ya, itu Ibu Ratna Mutu Manikam tadi bagus sekali ya. Jadi seperti inilah ya sebenarnya kita mau menambang data, tapi kembali lagi sebenarnya satu aja kita ambil dari makhluk ini ya, seperti udang misalnya ya, kita teliti itu banyak ragam udang, jenis udang itu banyak ya, termasuk kalau teman-teman makan lobster ya itu udang juga. Ya, kebetulan saya juga suka nih makan lobsternya, diajak temen, waduh ini lobster namanya Pak, ya enak juga saya bilang. Ya jadi banyak nih, ya nanti belum lagi kerang ya, kuda laut, apa namanya ini jenis-jenis yang lain lah, saya juga cumi-cumi mungkin apa dan sebagainya ya. Next aja lanjut. Nah jadi kembali lagi dari sini juga contoh tumbuhan aja ya, tumbuhan dengan berbeda daun-daunnya, berbeda akarnya, berbeda batangnya, berbeda bunganya, berbeda buahnya. Ya, lanjut aja. Ya, jadi semua organisme ya, living things, makhluk hidup yang ada di dunia ini sebenarnya para peneliti sudah melakukan tradisi mengklasifikasi ya. Nah, klasifikasi ini ada di data mining. Ya, jadi kembali lagi semua organisme termasuk animal, vertebrata, mamalia ya, kingdom, phylum, class, order, family, genus dan spesies ya. Lanjut aja, lanjut. Nah, jadi kembali lagi kita masuk ke hal yang baru, misalnya A B C D E F ya. Nah, ini B dengan C bergabung, D dengan E bergabung, F ya berarti D E F, kemudian B C D E F, kemudian A B C D E F ya. Jadi sebenarnya ada grafik yang sederhana yang menunjukkan sebuah kelompok yang dihierarkikan ya, di nama kita sebut sebagai adalah dalam bahasa Yunani taksis ya, berarti pengelompokan. Berarti taksis itu adalah aturan ya, ilmu di dalam bahasa Yunani ini disebut taksonomi. Ya, ini salah satunya aja yang saya bukakan, bahwa taksonomi mengacu pada kategorisasi makhluk hidup. Ya, di mana yang lebih luas taksonomi ini merujuk kepada kategori benda, kategori konsep, prinsip-prinsip dasar bagaimana kita melakukan struktur hierarki, dan ini merupakan bukan persyaratan juga, tapi menggunakan unit yang disebut dengan taksa, ya takson. Ya, takson lebih bersifat umum karena takson itu bersifat lebih spesifik. Taksonomi ini berbeda dengan apa kita sebut sebagai hierarki, ya taksonomi. Ya, tapi kembali lagi nih teman-teman, kalau kita di dunia pendidikan mungkin kita mengenalnya ada sebuah taksonomi Bloom ya, ada remembering, ada apa understanding, analisis, evaluation ya, kemudian adalah create ya, cipta ya, itu mungkin dilakukan oleh ilmuwan di dalam bidang psikologis ya. Lanjut. Nah, tapi kembali lagi di dalam data mining, ya kita bisa melihat ada sebuah pengaruh dari user interface ya, menjadi pattern evaluation data mining engine. Ini menjadi sebuah ke bawah itu adalah feedback ya, untuk memperbaiki matematikanya ya. Jadi pola matematis ini juga belum tentu bisa sama dengan alamnya ya. Pola matematis ini juga belum tentu sama dengan masalahnya. Ya, makanya saya bilang semakin bagus kita membahasakan bahasanya dalam deskripsi yang sangat ringkas dan sangat mudah dipahami oleh komputer, ya maka itu akan semakin bagus rumusnya. Ya, jadi jangan sampai kita bahasanya itu tidak dimengerti oleh bahasa mesin. Ya, jangan sampai bahasa kita itu tidak dimengerti oleh bahasa komputer. Ya, makanya saya bilang lebih enak manusia ini. Ya, berbagai macam bahasa kita bisa ya. Bahasa tubuh, bahasa language, bahasa tangan, bahasa berbagai macam bahasa kita bisa lakukan. Ya, raut wajah, bahasa mata ya dan sebagainya. Nah, maka oleh sebab itu ke dalam data yang seperti ini pun kita katakan ada sebuah relational database ya. Jadi ini contoh daripada misalnya nama, alamat ya, ini apa, televisi, Toshiba, Dell ya, itu
bayangkanlah sebuah electronic city, ya, itu dikategorikan dalam relasi-relasi data yang banyak itu, ya. Teman-teman mungkin bisa ke mana, Carrefour atau Hypermart, ya, mungkin sudah bisa membayangkan ya bagaimana database-nya itu, ya, di mana itu per quantity, per jumlah, per harga, ya, bahkan itu bisa mencatat kadaluarsanya itu sudah habis atau belum, stok barang yang ada di gudang dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa data warehouse juga merupakan sebuah data yang kita bisa skemakan, ya. Kebanjiran data ini bisa dilakukan beberapa cara, ya, agar data ini bisa berguna untuk klien, ya. Lanjut, next. Kita cepat aja, ya. Ini data warehouse juga, ya. Anda lihat berbagai segi dimensi, bukan dimensi satu saja, tapi sudah dimensi kubikel, ya. Dimensi kotak, ya, di mana ada mungkin di situ berbicara bulan, ya, di mana di kanan itu ada berbicara alamat, ya. Kemudian Q1, Q2 dan sebagainya, ya. Lanjut. Nah, ini juga beberapa fungsi-fungsi daripada data mining, ya. Jadi semuanya itu matematis, semuanya itu logis, ya. Semuanya itu komputer, ya. Jadi kembali lagi teman-teman melihat bagaimana ini diklasifikasi, ya. Kemudian nanti dia apakah umur berapa, masih muda apa enggak, ya. Kemudian ini kelas A atau kelas B, ya, high atau low dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini juga dalam cluster analisis melihat sebuah pola dikelompokkan yang lebih dekat, ya. Bagaimana kita melihat ada sebuah similarity, ya, sehingga kita bisa minimize atau kita maximize, ya, sebuah populasi daripada customer. Lanjut, next. Nah, ini juga kita berbicara big data, ya. Jadi ada cloud computing, ada social media, ada Internet of Things, ada mobile, ya. Jadi semua ini menjadi sebuah convergence daripada disruptif, ya, teknologi faktor, ya. Ini sudah terjadi. Lanjut. Ya, jadi banyak data di sini bisa kita katakan dari sisi kesehatan, ya, finance, ya, security, telekomunikasi, ya, manufacturing, pabrik, ya, trading analitik, fraud and risk, ya, retail dan sebagainya. Lanjut. Nah, jadi semua orang bisa mengembangkan dan membangun, ya, data ini secara visualisasi, monitoring dan pengembangan. Ini dilakukan oleh IBM, ya, dan juga beberapa eksternal data, ya, bisa dilihat di Google, Facebook, YouTube, Twitter, ya, begitu banyaknya data-data sekarang itu. Nah, ini untuk apa sebenarnya, ya? Jadi big data ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah sebuah bisnis, ya. Jadi seperti itu, ya. Lanjut. Jadi kalau kita lihat dinamika perkembangan big data di Indonesia, ya, secara makro, sebenarnya ketersediaan data kita itu masih masif, ya. Jadi menurut hukum Moore, kemampuan komputer itu sudah saatnya terjadi, tapi di dalam kesediaan rata-rata, ya, ini perusahaan, ya, kemudian juga tidak meratanya penetrasi internet yang ada di Indonesia, ya. Jadi dinamika perkembangan big data di Indonesia ini kita lihat kalau dari sisi mikro, ya, bahwa peningkatan pendapat produktivitas, ya, produk baru, kemudian beragamnya kemunculan perusahaan, ya, kesadaran pemerintah, ya, forum diskusi, ya. Jadi ini mengidentifikasikan faktor yang mendukung transisi inovasi, ya. Nah, satu lagi faktor yang menghambat itu, ya, tidak meratanya penetrasi internet dan keamanan data, ya, keselarasan regulasi dan juga kualitas dan kuantitas, ya, terutama kualitas SDM, ya, ketersediaan data, akurasi data, konsolidasi data, konsistensi data, dan keamanan data. Inilah beberapa permasalahan perkembangan big data di Indonesia, ya. Lanjut. Nah, ini ada peluang dan tantangan, ya. Ketika kita berbicara judul tadi, peluang dan tantangan, itu kita ada aspek manusia, ada aspek teknis, dan ada aspek tata kelola. Nah, aspek manusia itu adalah
bahwa peluangnya ini bisnis dan investasi big data ini berkembang luas. Ya, banyak masyarakat mulai tertarik untuk mendalami profesi data analysis, data scientist, ya, dan data engineers. Ya, jadi saya mohon maaf aja ya, saya juga nih seorang teknisi, saya juga seorang engineering, komputer, tapi yang mahal dibayar itu justru data analysis, ya, data scientist. Ya, yang mahal dibayar itu adalah yang bisa menyajikan data kepada perusahaan sehingga itu untuk mendukung bisnis, ya. Jadi sebenarnya tantangannya kurang sumber daya manusia ini dalam mengolah big data, ya. Kemudian juga dalam aspek SDM, ya, tantangan dan peluang itu bahwa big data itu untuk pengambilan keputusan, ya, lebih efisien dan efektif. Apalagi dengan berkembangnya generasi X, generasi Y, ya, generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital. Ya, jadi tantangannya itu adalah masalah keamanan data dan privasi data dan resiko teknologi. Nah, aspek teknis dan aspek tata kelola mungkin bisa dibaca ya. Saya lebih senang membahas nanti adalah aspek dari sisi manusianya. Ya, jadi aspek teknis ada data penunjang, data utama, data infrastruktur, ya, dan ini juga ada sebuah aspek tata kelola, ya, dari sisi pemerintah dan sebagainya. Ini IT governance. Lanjut. Jadi dari big data ini adalah velocity, volume, dan variety. Ya, velocity itu real time, ya, kemudian variety itu ya database, ya, data volume itu adalah giga, tera, dan sebagainya, ya. Kemudian kenapa data mining, ya, karena ini sudah banyak sekali data, kita kebanjiran data, ya, bahkan ini sudah menjadi tekanan, ya, untuk kita berkompetisi. Lanjut. Ya, ya, ini juga dari sisi segi satelit, ya, remote sensor, ya, teleskop, ya, microarray, ya, terabytes of data, ya, simulasi dan sebagainya ini. Lanjut. Ya, saya rasa demikian ya. Data mining ini bisa diklasifikasi menjadi knowledge, ya, sebuah teknik aplikasi yang diadaptasi, ya, yang diadaptasikan. Ya, dan juga ini ada deskripsi dan prediktif tadi udah ya. Lanjut. Next. Ya, ya. Jadi ini database bisa kita apa namanya ya, mengambil sebuah keputusan, ya, knowledge dan sebagainya. Lanjut aja. Ya. Ya, ini cara mengklasifikasi ya. Tadi sudah, lanjut aja. Ya, ini juga misalnya ada hubungan ketika orang membeli susu pasti membeli Coca-Cola, ya, atau membeli susu pasti membeli Pampers, ya, tapi juga membeli bir, ya, itu biasanya kita ya bapak-bapak nih, ya, tapi ini di luar negeri, ya. Nah, lanjut aja, ya. Nah, ini juga relasi database, ya, data warehouse, transaksi database, ya, dan sebagainya. Lanjut, ya. Ya, jadi data mining ini ada hubungannya juga dengan statistik analisis. Ya, statistik analisis itu memang kita melakukan sebuah knowledge yang kita katakan sebagai data driven yang komplit, ya. Tapi juga ini menjadi sebuah apa dibutuhkan expert ya dalam user guidance, ya. Nah, ini juga data mining, ya. Jadi real world data, ya, banyak juga yang missing value, ya, dan sebagainya. Ini yang bisa dijangkau oleh data mining, ya. Lanjut. Nah, data mining dengan DBMS, ya. Jadi kembali lagi bahwa database ini sudah sangat banyak, ya. Kemudian ini menjadi banjir data, ya, sehingga menjadi pertanyaan, ya, yang ditanyakan adalah bagaimana kebijakannya, apa bedanya dengan customer, ya, yang sudah ada datanya, ya, kemudian seperti apa kebijakan dan sebagainya, ya. Lanjut aja. Data mining dan data warehouse, ya, jadi ini juga menjadi sebuah apa perdebatan dan apa diskusi yang panjang, ya, yang tidak habis-habisnya, ya. Jadi kembali lagi ada beberapa yang mungkin dilakukan oleh data warehouse, ya. Jadi apa ekstrak
arsip operasional data, ya, kemudian juga mengintegrasikan, ya, kemudian juga expert dalam informasinya, ya, tapi ini juga muncul multidimensi, ya, dan sebagainya, ya, bisa di seperti saya pernah jelaskan, ya, di YouTube saya itu geser kanan, geser kiri, lompat atas, lompat bawah, ya, itu kita berbagai cara, ya, untuk melakukan sebuah perpindahan dan sebagainya. Ya, jadi kembali lagi, next saja, ya, lanjut aja, ya. Saya rasa ini sudah mau habis, ya. Ini nanti ada perbedaan antara database management system dengan OLAP dengan data mining, ya. Jadi kembali lagi, data mining itu merupakan knowledge discovery yang ada pola yang hilang atau tersembunyi, ya, yang bisa kita ungkapkan, ya, atau bisa kita prediksi, atau kita bisa bangun sebuah model, ya, untuk mendapatkan data baru, ya, atau kita bisa menemukan sebuah pola demikian, ya. Lanjut. Ya, jadi ada sebuah metodologi di sini antara interaksi antar user, ya, bagaimana kita memberikan sebuah perbedaan di dalam knowledge database, ya, interaktif daripada bagaimana ada multi level daripada abstraction tadi, ya, kemudian juga ada background knowledge, ya. Jadi memang disinilah, ya, kita bisa katakan bahwa efisiensi dan scalability ini bisa dilakukan dalam sebuah algoritma data mining, ya, secara paralel juga, distribusi juga, dan incremental mining methods, ya. Lanjut. Ya, ini juga ada beberapa isu yang berhubungan dengan tipe-tipe data yang berbeda, ya. Bagaimana kita menghandling atau menangani relasi tipe data yang kompleks, ya. Bagaimana kita juga bisa melihat informasi yang heterogeneous database, ya, atau global information system. Nah, ini gimana mining information-nya tadi. Nah, ini juga ada isu yang berhubungan dengan aplikasi dan social impact, ya, di mana ada sebuah knowledge yang kita discover, ya, bahwa domain specific data mining tools, ya, intelligent query answering, ya, proses pengendalian dan decision making, ya. Jadi untuk itu, ya, saya katakan ujung-ujungnya juga adalah bisnis, ujung-ujungnya adalah pengambilan keputusan. Lanjut. Ya, saya rasa ini terakhir, ya, kesimpulan, ya, data mining itu menemukan pola yang besar menemukan pola dari jumlah data yang besar, ya. Kemudian juga ini sebuah evolusi yang alami di dalam teknologi database, ya. Kemudian ini juga bersifat bagaimana kita membersihkan, menyeleksi, memilih data, ya, sebelum dievaluasi. Kemudian ini juga kita harus mempunyai beberapa repository, ya, dan juga bagaimana kita melakukan fungsi karakteristik, diskriminasi, asosiasi, klasifikasi, clustering, outlier, dan trend analisis lainnya, ya, data mining dan arsitektur, dan juga beberapa isu besar di dalam data mining. Lanjut. Ya, lanjut aja. Ini referensinya, ini daftar pustakanya. Lanjut. Lanjut. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak. Ya, silakan. Kak Nia Rahma, silakan, Kak. Suaranya belum kedengaran, Kak. Mik. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Mic-nya, Nia, mic-nya. Ya, sudah bisa diaktifkan. Tadi kebetulan di disable untuk mute-nya, Prof. Mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Prof. Hoga atas pemaparan materinya. Kita buka sesi tanya jawab, teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar materi yang dibawakan oleh Prof. Hoga pada siang hari ini, bisa menuliskan di kolom chat atau bisa untuk membuka mikrofonnya untuk langsung bisa berbicara langsung dengan Prof. Hoga. Bagi yang masih pemalu, silakan memanfaatkan untuk di kolom chat, ya, teman-teman, ya.
sebentar, Prof. Ini ada pertanyaan masuk Ya. nih tadi satu, Prof ya. Ada yang minta referensi buku untuk apa namanya untuk materi yang tadi. Kira-kira, nah ini dari Bimantara Widya Jala, Prof. Mohon rekomendasi reference book atau source yang dapat membantu kami dalam memahami secara komprehensif, secara teorikal dan praktikal area tentang data mining atau data science ini. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ya, saya rasa untuk buku ya, bukunya sangat banyak nih, Mas. Ya, jadi ya ada data mining and concept ya, kemudian ada practical machine learning tools ya, ada buku discovering knowledge in data ya, ada buku data mining discovering knowledge ya. Jadi intinya sih saya mau menceritakan ya tentang buku ini. Saya itu termasuk yang mengalami ya dulu ya. Kalau dulu kita kan kuliah tuh ya ada diktat, ada fotokopian gitu ya. Tapi selama saya dosen beberapa mungkin dari 2000 berapa ya? 2000 selama saya dosen lah ya, tapi baru-baru juga sih maksudnya, dulu masih mengandalkan buku-buku yang kita katakan yang ada di pasaran gitu ya. Tapi memang saya semenjak ketemu dengan publisher ya, publishing book atau apa namanya tuh orang-orang di penerbit buku ya. Nah, makanya saya diskusi itu ya. Ternyata saya sarankan kepada teman-teman tadi ya yang menanya tentang buku, kalau bisa bukunya itu adalah buku-buku yang international edition. Ya, jadi international edition itu adalah buku yang bersifat international edition. Sebagai contoh ya, saya kan ngajar mata kuliah IT security ya dengan bukunya itu ya. Ada yang beberapa, ada Pearson, ada Kangas Learning, ada McGraw-Hill. Nah, jadi kebetulan nih saya buku Pearson ini yang saya gunakan ya. Nah, mahasiswa saya itu berangkat ke Denmark untuk ngambil S2. Ya kan? Dapat lagi mata kuliah IT security. Nah, kemudian si mahasiswa bilang, mohon maaf nih Pak dosen, di Indonesia saya sudah pakai buku ini. Buku mana? Ini punya Pearson. Oh, kok sama ya dengan buku yang akan digunakan? Nah, akhirnya itu dia transfer nilai, nggak usah ikut kelas lagi. Ya, karena buku yang saya gunakan itu International Edition, ya ternyata di Denmark digunakan juga Pearson International Edition. Ya, jadi makanya kalau buku-buku itu coba lihat penerbitnya ya. Kalau bisa McGraw-Hill, Kangas Learning, Pearson ya, kemudian banyak publisher ya yang kerjasama dengan universitinya, terutama ke perpustakaan aja ya. Itu saya selalu ke perpustakaan itu coba pinjam buku textbooknya ya, sehingga kalau buku textbooknya itu adalah sumber aslinya, maka itu lebih enak ya. Kalau saya itu kan memang di kelas itu semuanya bawa buku textbook ya, karena pinjam di perpustakaan, kemudian saya bilang coba buka halaman ini ya, satu-satu itu saya buka ya. Nah, di situ makanya di akhir chapter itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu saya biasanya setiap pertemuan nomor 3, nomor 5 yang saya pilih aja untuk dikerjakan tugasnya. Ya. Nah, pada suatu saat saya minjem buku lagi ke perpustakaan beberapa tahun lagi gitu ya. Nah, itu saya dapat buku yang dari mahasiswa. Ya, saya buka-buka. Rupanya itu udah coret-coretan menjawab soal. Ya, artinya bahwa saya senang banget. Ya, pakai pensil dia itu. Ya, wah saya bilang nih bagus ya. Artinya mahasiswa itu benar-benar mencari jawaban dengan membaca buku ya. Jadi memang saya setuju dengan pertanyaan itu ya, karena banyak kita di orang Indonesia ini justru literasi membaca ya, itu yang perlu ya. Ini saya berikan sebuah contoh aja ya, karena ini pertanyaan tentang buku. Literasi membaca itu gini. Ya, ada teman saya dari Switzerland ya datang ke Indonesia. Nah, dia punya kamera ya. Terus kamera itu
dusnya dibuka, ada buku tebel, ya namanya Mike, teman saya itu, sahabat saya. Nah, Mike itu sampai ada 3 hari nggak pernah menggunakan kameranya, hanya baca bukunya terus saja. Padahal saya bilang, Mike, ini caranya, cetrek, cetrek. Saya ambil aja, saya foto-foto. Kata si Mike, no, you must read the book. Ya, saya bilang enggak, itu kan buku apa sih, manual dan sebagainya ya. Tapi berbeda akhirnya ya, ketika ada suatu problem masalah, ketika kita sama-sama itu foto bersama ya, nggak ada yang mau moto ya. Waduh, ini gimana caranya? Mike bilang wait, dia setting, dia taruh di atas meja, oke, hitung 10 cetrek. Waduh ya, itulah ya, kalau orang luar negeri punya sesuatu, baik itu kamera, motor, handphone, itu dibaca dulu. Ya, kalau kita enggak ya, di Indonesia punya motor, langsung aja bawa motornya. Punya handphone, buka handphonenya langsung pencet-pencet. Kalau di luar negeri enggak, Bapak Ibu. Ya, di luar negeri itu, dia baca dulu buku petunjuknya, baca buku pedoman. Ya, bahkan si Mike ini pernah nanya saya, kamu tahu nggak berapa jam handphone harus dicas? Saya bilang, saya nggak tahu. Baca makanya bukunya. Saya jadi nggak enak ya. Ya, karena kita biasa kepunyaan budaya itu beli mobil langsung pakai, beli motor langsung pakai, beli handphone langsung pakai. Ya, kalau orang Jepang, orang Switzerland, orang England, ya orang Amerika, itu biasanya dia baca buku dulu yang tebel-tebel itu. Ya, makanya saya bilang, oh beda ya cara ketika ada problem dalam menangani masalah tuh. Orang luar negeri lebih itu tadi yang cerita saya. Ketika moto bersama kan nggak ada yang bisa moto, ya suruh siapa nih, semuanya pada ingin dipoto. Nah si Mike wait for a minute, dia langsung pencet-pencet, taruh di atas meja. Oke, hitung sampai 10, cetek. Oh, kamu dapat dari mana? Ya baca bukunya. Ya, jadi Indonesia itu literasi membacanya itu kurang. Kalau orang luar negeri Anda temui ya di bus, di kereta api, di pesawat, itu baca buku. Ya, jadi bagus nih tadi pertanyaannya untuk buku. Ya, saya kembalikan ke Nia. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Hoga atas jawabannya ya, Prof. Prof. Hoga, kemudian ada lagi nih Prof, untuk pertanyaan berikutnya Prof dari teman-teman ya. Ini dari Andre Kresna. Prof. Hoga, saya ingin bertanya, apakah proses mining sama dengan data mining? Tuh. Terima kasih Prof, silakan. Tadi proses mining dengan data mining ya? Data mining, apakah sama? Iya. Jadi memang kembali lagi ya, ini merupakan ilmu yang akan terus berkembang ya Bapak Ibu. Jadi harus kita mempunyai proses dan pengertian yang pemahaman ya. Memang kita harus lihat ya dari berbagai perspektif. Kembali lagi bagi saya ya, ini ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, tapi tidak bisa dilakukan oleh komputer. Ya, jadi mungkin komputer bisa memproses, ya, tapi untuk mempunyai kepekaan terhadap itu, ya, hanya manusia itu yang bisa sebenarnya. Sampai nanti ditemukan komputer yang lebih canggih lagi, sehingga apa yang dilakukan manusia itu bisa. Ya, jadi kembali lagi dalam sebuah proses, ya, tentunya saya lebih memilih human, ya, manusianya. Ya, kalau komputer itu kalkulator aja, ya, hanya kalkulator aja, ya, bahwa operasionalnya apa, fungsinya apa, dia akan menjalankan sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh manusia. Nah, perintahnya itu kan perintah matematis, ya. Jadi kembali lagi misalnya gini, ya, saya coba jelaskan ke teman-teman nih ya. Misalnya contoh itu adalah kita kalkulator, ya, coba kalkulator. Dalam kalkulator itu semua itu ada tanda tambah,
ya, ada operasional kurang, ada operasional bagi, ada operasional kali, ada persentase, ada akar, ada apa namanya faktorial dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaan saya, dari semua tanda operasional itu, mana yang paling penting? Apakah tanda tambah? Apakah tanda kali? Ya, operasional bagi? Ya, yang mana yang paling penting? Nah, suatu ketika saya menemukan kalkulator yang tidak ada tanda sama dengannya. Ya, jadi saya sudah masukkan angkanya, saya tambah, saya bagi, saya kali. Nah, saya mau sama dengan, nggak ada pencetannya. Ya, nggak ada tombol sama dengan. Jadi akhirnya saya menyimpulkan ya operasional tertinggi dalam sebuah matematis adalah sama dengan, sama seperti, ya sama dengan. Jadi apa yang kita mau sama dengankan? Ya, jadi kalau misalnya apa yang mau disama dengankan? Ya contoh misalnya ya, saya membuat handphone atau komputer laptop ini, saya mau sama dengankan dengan mata. Ya, bahwa itu bisa melihat, berarti kamera akan sama dengan mata. Kebayang nggak? Ya, jadi saya juga mau menyamadengankan, misalnya apa? Ya, speaker. Speaker akan sama dengan mulut. Ya, mikrofon akan sama dengan telinga. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang sudah sama nggak? Waduh, enggak. Masih lebih bagus mata, masih bagus telinga, masih bagus mulut. Ya, ini kamera nggak ada apa-apanya, ya hebatan mata. Ya, nanti saya bisa cerita panjang lebar. Tapi kembali lagi dalam proses operasional tadi menjadi sebuah sama dengan, sama seperti. Itu yang penting. Ya, jadi kembali lagi juga dari semua bahasa matematis dalam bentuk abjad kata-kata itu mau disamadengankan dengan angka simbol. Ya, itu mau disamadengankan dengan grafis. Ya, itu mau disamadengankan dengan pola, pattern, simetris. Ya. Jadi kembali lagi ya, dalam hal ini Anda bisa nanti membuat alat yang baru, teknologi yang baru dengan arti Anda menguasai sebuah konsep sama dengan. Ya, baru-baru ini di Harvard University memproses sebuah cara kerja daun. Ya. Nah, saya bilang ujung-ujungnya apa? Mau membuat sama dengan daun buatan. Ya. Jadi kalau udah sama dengan, sama seperti, ya itu udah bagus. Ya. Di Jepang cerita bahwa perahu itu pakai baling-baling muter ya. Itu terlalu lambat dalam bergerak. Saya bilang yang gimana yang bagus? Yang bagus itu seperti lumba-lumba gini. Ya, jadi dibuat alat seperti ikan yang gini. Nah, bikin sama dengan, sama seperti itu. Nah, itu baru kita katakan sebuah proses yang benar. Ya. Oke, mungkin tambah panjang. Silakan ya. Nggak apa-apa, Prof. Ini menarik, Prof. Soalnya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. atas jawabannya. Ada lagi nih, Prof. Untuk pertanyaan berikutnya dari Harpan Budi Santoso. Prof, apakah pernah memiliki pengalaman dalam spasial analisis? Mungkin bisa di-share, Prof, pengalamannya ya, karena mencari referensi cukup sulit, khususnya untuk spasial analisis dalam bidang maritim. Terima kasih, Prof. Di waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang ruang, bidang, ya, garis, ya, ordinat, koordinat, ya, kemudian spesial ya, itu merupakan sebuah dimensi 1, dimensi 2 dan dimensi 3 ya. Jadi space ya. Nah, saya itu biasanya melihat bahwa kalau orang yang ada di dalam satu dimensi yaitu sebagai tali aja. Ya, misalnya kita taruh semut di tali itu ya, di benang. Nanti semut itu akan bisa ke kanan atau ke kiri. Ya, geser ke tengah, ke kiri, itu aja itunya. Ya, karena dia hanya mengikuti benang tadi, kecuali dia melompat. Ya. Nah, kemudian dua dimensi adalah selain panjang, dia mempunyai lebar. Yaitu sama seperti kertas. Kalau kertas itu kita taruh semut di situ, dia akan jalannya sekertas itu saja. Kecuali dia melompat, dia bisa ke bidang spesial yang lain. Ya, spesies yang lain. Ya. Nah, berarti hanya panjang tadi, kemudian lebar, berarti dia belum ada ketinggian.
dia hanya berbicara tentang luas saja. Ya, nah untuk ketinggian maka dia akan absis tadi ya, x, y, itu z. Ya, itu akan sebuah dimensi, ya, 3 dimensi yang disebut ada ruang. Maka kalau tadi semutnya kita taruh itu dalam sebuah akuarium, dalam sebuah box, ya. Kalau dia mau keluar, berarti dia harus menembus batas-batas sekat antara tinggi, panjang, dan lebar tadi. Ya, ini pun masih terus dilakukan ya. Nanti arahnya itu adalah ke hologram, ya, cahaya. Ya, jadi kembali lagi, ini sebenarnya permainan antara terang dan gelap. Ya, jadi kalau teman-teman bermain di studio, ya, nanti bisa dilihat ya. Makanya ada siang malam, ya, ada pagi petang. Ya, nanti kalau kita berbicara tentang ruang, ya, itu 3 dimensi, ya, 1 dimensi, 2 dimensi, dan 4 dimensi, ya, dan sebagainya. Tapi kembali ke data mining, ya, bahwa kita melihat bahwa ada layer sebagai lapisan, ya, lapisan dasar, lapisan atas, lapisan tengah, ya. Kalau Anda membayangkan itu sebagai sebuah kue lapis. Ya, jadi ini saya pernah lihat itu di kebun kelapa sawit ya. Jadi lapisan pertama tanah, lapisan kedua itu adalah rumput, lapisan ketiga itu adalah titik-titik di mana pohon akan ditanam, lapisan keempat itu adalah jalannya buah, jalannya dahan, jalannya pengambilan buah dan sebagainya. Lapisan kelima itu adalah pemupukan dan sebagainya. Terus itu berlapis itu. Ya, Anda bisa lihat dashboard-nya itu di dashboard kita sebut itu ya sawit ya. Jadi lapisan-lapisan itulah ya yang akan nanti berupa kita katakan itu terbuka. Mana yang mau kita kerjakan dulu ya. Nah, dari sekian banyak data itu ya, itu berlapis, berlayer. Ya, itu sangat kompleks ya. Maka saya katakan dalam dunia maritim ya, dalam dunia banyak nih Mas ya. Makanya saya bilang nih dari ilmu pengetahuan itu misalnya kita dari sisinya ya, saya katakan tadi ilmu yang paling bawah ini adalah cahaya ya. Lebih tinggi lagi itu adalah ilmu tentang kalau yang satu ini tadi ya optik ya atau laser. Ilmu yang paling tinggi lagi yang kedua adalah air dan udara. Ya, air aja itu berapa lapis, Mas? Ya itunya ilmunya. Belum lagi udara. Ya, kemudian lebih tinggi lagi itu adalah tentang bumi, ya, tanah, ya, geologi, ya, ilmu lingkungan nih teman-teman itu paling tinggi lagi tuh yang ketiga tuh. Ya, jadi kalau batu bara, emas, tembaga, ya, timah dan sebagainya itu ada di dalam bumi, ya. Nah, itu ilmu tentang tanah, ya. Ilmu tentang tumbuhan itu yang tiga itu. Lebih tinggi lagi adalah itu ilmu lapisannya itu adalah matahari, bulan, bintang, ya, ilmu antariksa, NASA, ilmu 8, lembaga antariksa nasional. Itu ilmu yang keempat itu lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lagi lapisannya itu adalah ilmu tentang ikan dan burung. Lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi di atas semua ilmu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini lapisannya adalah ilmu manusia. Ya, jadi manusia itulah yang akan mentata kelolakan, menguasai, mengelola semuanya 5, 4, 3, 2, 1 ini. Ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang tadi sisi kemaritiman itu ya. Jadi sebenarnya intinya manusianya. Ya, SDM-nya. Makanya saya bilang saya lebih senang berbicara tentang human di data mining ini. Ya, kenapa? Karena manusia inilah yang akan mengelola, ya, dipercayakan semua di bawah kekuasaannya untuk diapain terserah. Ya, mau kita klasifikasi, mau dikelompokkan, mau digeneralisasi, ya itu semau-maunya manusia, silakan. Ya, dan itu manusia bebas melakukan itu. Ya, tapi jangan ke yang ke-6 ini. Kenapa bilang?
1, 2, 3, 4, 5 itu boleh. Ya, tapi kalau udah ke manusia, itu nanti akan berlawanan dengan hukum. Ya, karena apa? Karena manusia itu makhluk mulia. Ya, manusia itu adalah makhluk tertinggi. Ya, tapi kalau makanya dibilang, "Oh, Pak, kalau saya mau mengadakan percobaan, ya percobaan kepada hewan, percobaan kepada ikan, percobaan kepada burung." Ya, percobaan kepada alam, tumbuhan, tapi jangan mengadakan percobaan kepada manusia. Itu ada hukum ya, ya, ya. Jadi manusia itulah di atas segala-galanya. Nah, di atas manusia siapa? Yang menciptakan manusia, Sang Pencipta alam semesta. Ya, oke, mungkin gitu aja ya. Ini pertanyaannya jadi saya kemana-mana karena lapisan-lapisan tadi itu ya. Silakan. Ya, makasih banyak Prof. Hoga, menarik Ya, ya. sekali Prof. Ya, ini ada pertanyaan terakhir nih Prof. Ya. Permisi dari Gilhan Saleh Hamidif. Permisi, saya mau bertanya, seberapa pentingnya enkripsi untuk database? Bagaimana penerapannya? Apakah ada kemungkinan serangan ransomware yang diamati menargetkan kerentanan pada database MongoDB? Ya, Terima kasih, Prof. Ya, ini hubungannya dengan IT security nih. Ya, terima kasih nih. Ya, silakan nih teman-teman ya. Ini saya banyak membimbing S2, S3 ya. Kalau mau hubungi saya saja, hubungi Universitas Mercu Buana ya, karena ada juga S2 dan S3-nya. Ya, jadi kembali lagi, sebenarnya kalau tidak ada pencurian data, tidak ada kejahatan, ya, maka nggak perlu dienkripsi. Ya, jadi bahasa normal saja, ya, atau kita katakan pesan yang biasa saja itu dikirimkan. Ya, tapi karena takut ini dicuri oleh orang, takut diketahui oleh orang lain, karena ini rahasia negara misalnya, maka itu akan dikodekan, ya, atau dienkripsikan, atau dirumuskan sehingga terjadi sebuah model yang diacak-acak. Ketika nanti orang baca itu, ini apa sih pesannya? Nggak kebaca, ya, karena perlu dideskripsikan di penerima. Ya, jadi key-nya itu harus dikirimkan ke si penerima. Ya, jadi sebelum dikirimkan, ya, itu dienkripsikan dulu. Ya, kenapa harus dienkripsikan? Supaya aman. Ya, nah, enkripsi dan deskripsi ini adalah teknik daripada keamanan komputer. Ya, jadi kalau datanya tadi itu adalah data biasa saja, kemudian data yang bisa makanya ada nanti private dan public. Ya, jadi kalau itu adalah datanya bersifat pribadi, ya, nah itu harus dienkripsi. Tapi kalau datanya bersifat umum dan itu boleh orang lain semua tahu, nah itu ngapain dienkripsi, ya? Berarti bagus tadi pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah data yang bersifat rahasia itu memang perlu dienkripsi. Ya, enkripsi itu adalah sebuah cara bagaimana sebuah pesan itu kata-katanya itu dilakukan sebuah matematis agar membingungkan dan tidak bisa dibaca, ya. Misalnya huruf A itu diganti semuanya dengan Z, ya, huruf E itu diganti semuanya dengan W, ya. Nah, itu nanti ini apa sih? Kita bacanya bingung. Tapi kalau nanti dideskripsikan, ya, decrypt, ya, itu maka akan dibuka kuncinya, maka menjadi pesan aslinya. Ya, seperti itu. Jadi kebetulan tadi malam ya, baru hari saya mengajar IT security itu ya, enkripsi dan deskripsi. Ya, silakan. Terima kasih Nia. Iya, terima kasih banyak Prof. Hoga atas jawaban-jawabannya, Prof. Mudah-mudahan teman-teman jadi lebih terbuka ya, Prof. Atas inovasi-inovasi dan insight-insight yang telah disampaikan oleh Prof. tadi. Nah, baik rekan-rekan sekalian, dengan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas atensi dan antusiasmenya ya. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula sesi tanya jawab ini. Oleh karena itu, kami akan kembalikan rangkaian acara kepada rundown utama dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Hoga ya yang telah memberikan ilmu-ilmunya pada hari ini.
Saya Nia Rahma Kurnianda sebagai moderator pada hari ini mengembalikan rangkaian acara kepada rundown utama. Waktu dan tempat kepada MC Bu Yunita dan Bu Kurnia, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Nia Rahma Kurnianda kita hari ini, dan juga kepada Prof. Hoga Saragi. Terima kasih banyak Prof atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita, sehingga insya Allah bisa menambah wawasan kita di bidang data mining ya Prof. Baik, selesai sudah acara kita pada hari ini. Saya Yunita Sari selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Sebelum untuk meninggalkan Zoom, mohon para peserta untuk mengisi link pada kolom chat, ya. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hoga. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Yudo. Ini sahabat saya nih, Sama, Yudo Prof. Devianto. Apa kabar? Sehat? Sehat, Prof. Iya. Kapan Ya, nanti Prof. kita ketemuan lagi ya? Siap, kita ngopi-ngopi, Prof. Siap. Siap. Oke. Terima kasih Bu Ratna Terima kasih ya, Prof. Mutu Manikam ya. Terima kasih Bu Nia, Lain kali Bu Yunita. lagi Pak Prof. Sering-sering lagi. Oke. Ya. Siap, setuju. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah nih. Ya, Om. Oke. Udah bisa ya kita ini? Silakan, Prof. Boleh, Prof. Terima kasih banyak, Salam sehat Prof. semua. Terima kasih, Prof. Ya, Terima Prof. kasih, Ya. Prof. Terima kasih. Semoga sehat terus ya, Prof. Sukses Ya. ya, Prof. Ya, sukses.